Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Riam Biru. Rumah baru kita ini, rumah lama sudah ditinggalkan karena mungkin sudah tidak kondusif dan saya sendiri sudah tidak memiliki hak, tidak memiliki akses, tidak mendapatkan benefit apapun, juga tidak bertanggung jawab dengan apa yang terjadi di rumah lama. Kali ini kita coba meramaikan rumah baru kita ini yang masih kecil gitu ya, dan mohon bantuan dari kawan-kawan semua. Barangkali ada kawan-kawan kita di sana yang memang belum tahu keberadaan rumah kita ini yang baru, Riam Biru ini, untuk dikasih tahu, untuk diberitahu supaya mereka juga menengok ke sini dan kita bisa berkumpul lagi di sini. Semoga tetap bisa memberikan hiburan dan bisa berbagi kebahagiaan bersama. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Ilyas. Mas Ilyas tidak menyebutkan daerah mana. Dia menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2004. Jadi pada saat itu Mas Ilyas ceritanya bekerja sebagai seorang karyawan. Bosnya itu adalah seorang bos gorengan, punya beberapa pangkalan gorengan, dan Mas Ilyas itu adalah salah satu karyawan yang memang tugasnya itu ngegoreng. Dia bekerja dari sore, sekitar jam 4 itu berangkat dari rumah, dan nanti selesai sekitar jam 11 malam atau jam 12 malam. Kalau memang dagangannya masih ada sisa, ya Mas Ilyas akan beres-beres itu sekitar setengah 12, dan jam 12 malam itu pulang ke rumah. Awalnya Mas Ilyas itu berangkat dari rumah menuju ke tempat pekerjaannya tersebut, pangkalan gorengan atau gerobak gorengan itu. Biasanya sebelumnya tuh naik angkot, tapi kali ini sama bosnya ceritanya lagi buka cabang baru. Yas, ini saya tuh mau buka cabang baru. Nah, terserah kamu nanti milihnya di mana, mau yang di tempat ini atau mau yang di tempat baru. Cuman saya minta tolong, itu kan ada orang baru, ya dia tuh belum bisa apa-apa, baru bisa setengah-setengah gitu ya. Kamu kan yang gorengnya itu paling bagus lah, kata si bos. Jadi minta tolong, nanti selama beberapa hari tolong kamu di sana dulu ya Yas, katanya. Nanti biar di sini saya yang pegang deh, kata si bosnya. Kamu di sana dulu, itu didampingi si orang baru ini. Ya Mas Ilyas nggak ada pilihan. Iya baik Pak, katanya begitu. Nanti saya ke sana, saya ajarin gitu sampai bisa. Akhirnya sudah, Mas Ilyas pun hari itu pergi ke pangkalan yang baru tersebut, baru dibuka, dan mulai ngajarin. Nah, sebelumnya kan naik angkot, dan pangkalan yang baru ini adalah daerah yang nggak dijamah sama angkot. Angkot itu nggak lewat ke situ. Kalau misal mau naik angkot ya harus jalan dulu ke sana, dan ini nggak efisien waktu, pikirnya Mas Ilyas. Ada satu jalan pintas, yaitu rel kereta api. Mas Ilyas berangkat pun akhirnya lewat rel kereta api, karena cuma lurus dari rumahnya Mas Ilyas ke sana, sampailah di nggak jauh maksudnya dari rel kereta api itu. Akhirnya berangkat pun lewat ke sana. Pulang hari pertama itu sampai, ya karena baru dagang, bawanya kan nggak banyak, jadi pulangnya tuh agak sedikit cepat, dan memang habis jam 9 malam ini dagangan udah habis semuanya. Diberesin setengah 10, Mas Ilyas jalan pulang. Jalan pulang pun yaitu yang harus disusurin itu rel kereta api tadi. Nyusurin rel kereta api malam-malam sendirian, nggak terjadi apa-apa. Awalnya memang ada rasa takut, asem. Kalau misal sore itu enak banget gitu ya, lewat di sini tuh semriwing, banyak angin. Tapi kalau malam ya kayak gini, kok gelap banget, mana aku nggak bawa senter lagi gitu ya. Tapi udahlah, memang nggak terlalu perlu sama senter juga, orang kelihatan tapak-tapaknya gitu ya, jaraknya rel kan bisa kebaca segitu. Akhirnya sudahlah, nggak usah bawa senter. Ternyata memang baik-baik aja. Hari pertama Mas Ilyas pun sampai di rumah dengan selamat. Pulang ke sana cerita ke istrinya, gimana Mas di tempat kerja yang baru? Ya alhamdulillah semuanya baik-baik aja. Anaknya itu diajarin itu cepet nyantol. Terus kira-kira berapa lama Mas di situ? Kamu enak nggak di sana? Sebenarnya enak sih, kata Mas Ilyas. Soalnya apa? Buat berangkat aku nggak butuh bayar angkot.
cuman jalan kaki aja. Ya ini kan nyusurin rel ke sana, itu nyampe, kata si Mas Ilyas. Loh, kamu emang itu Mas lewat rel ke sana? Iya, aku lewat rel. Lah malam-malam begini, apa kamu ndak takut Mas? Ya mau takut, mau gimana lagi, kata si Mas Ilyas. Masa iya jalan ke sana harus nunggu angkot? Angkot jam segini malah udah nggak ada kali, kata si Mas Ilyas. Iya juga ya. Nah, kalau di tempat sebelumnya, ini memang ada angkot terakhiran, bener-bener terakhiran. Itu tetangganya Mas Ilyas, suka nungguin Ilyas di sana karena temen gitu ya. Yas, kamu mau pulang jam berapa Yas? Aku nggak tahu. Ya wis, tak tungguin. Biasanya itu seperti itu. Ini di tempat baru, ya masalahnya itu tadi, angkot itu jauh. Boleh dibilang di jalur itu nggak ada angkot, jadi pulang pun harus lewat jalur kereta api. Itu yang paling cepat. Mas Ilyas pun akhirnya melakukan hal tersebut kurang lebih sekitar 4 hari lamanya. Dan di hari kelima, di malam kelima, Mas Ilyas mengalami sesuatu. Dari sore mau berangkat, itu hawa udah ndak enak. Dia kan pakai sendal. Nah, sendalnya mau dipakai keluar, betat tiba-tiba. Betat itu putus talinya. Lah kok sandal pas banget kayak gini. Akhirnya nyari-nyari, beli ke warung dulu di situ pakai sendal jepit yang biasa gitu ya. Akhirnya pakai sendal baru. Untung pikirnya Mas Ilyas, nggak pas dipakai ngelewatin jalanan rel. Untung putusnya sewaktu di sini. Akhirnya sudah, Mas Ilyas pun berangkat ke sana. Saat berangkat ngelewat rel lagi kan, karena keasikan ngelihat ke arah depan, nikmatin suasana yang ada di situ, lewatin lapangan bola, sore-sore itu masih banyak orang pada main bola. Itu tuh seneng gitu ya. Sampai apa? Saking asiknya dia itu kesandung. Jalannya terlalu minggir ke rel. Rel itu kan ada kunciannya. Nah, ini kakinya tuh kesandung itu. Mas Ilyas pun akhirnya jatuh. Jatuh memang enggak terlalu parah, tapi di tangannya, tangan kanan, batu di rel itu kan lancip-lancip ya, tajam-tajam. Jatuh nahan begini. Ada yang masuk ke dalam tangan situ, ya berdarah lah. Untungnya batu itu bisa diambil ya, cuman ya berdarah itu tadi. Mas Ilyas pun berpikir, hari ini kok aneh ya, aku mengalami 2 hal. Satu, sendal betat. Yang kedua, tanganku begini, aku jatuh. Tapi udahlah, aku berpikir positif aja, semoga memang gak ada yang terjadi. Sampailah Mas Ilyas di tempat tujuan di sana. Saat tiba di tempat tersebut, ini anak yang lagi diajarin sama Mas Ilyas, dia ditungguin gak dateng-dateng. Lah ini anak kemana? Kan 2 orang di situ. 1 orang udah nyiapin. Mas Ilyas kan nanya, Yan, ini yang satunya, ini temanmu kemana Yan? Itu dia Mas, dia gak dateng-dateng Mas. Lah jam segini kok belum dateng, pikirnya Mas Ilyas. Udah tahu Mas, dia juga nggak ngasih kabar, katanya gitu kan. Ya udah, kamu itu deh susulin, barangkali dia ketiduran atau apa. Akhirnya sama si temannya ini disusulah ke sana, ke rumah si anak tersebut. Singkat cerita, Mas Ilyas pun jadi yang menata, yang ngeberesin semuanya kayak gitu ya. Memang agak sedikit mengeluh, tapi ya mau gimana lagi, daripada ini ndak dagang atau dagangnya telat, udah ada pembeli pula di sana, itu kan bakalan repot. Akhirnya temannya pun gak lama setelah itu balik, sekitar 15 menit. Bilang, Mas, katanya nggak mau kerja lagi. Lah, kok begitu? Aku udah capek-capek ngajarin 4 hari. Udah tak bela-belain ke sini. Malah dia nggak mau, beneran dia nggak mau kerja lagi. Iya Mas, katanya nggak mau kerja lagi, Mas, capek gitu. Ya udah, Mas Ilyas cuman bisa ngelus dada. Hari itu pun dijalanin. Cuman berdua sama teman yang satunya. Udah, kamu tak ajarin, kamu mau keluar lagi enggak? Ditanya sama Mas Ilyas. Oh enggak lah Mas, aku enggak ada pekerjaan lain. Ya wes, kamu serius aja, beneran ini loh. Alhamdulillah saya juga ikut sama Pak Nadir ini, bosnya ya, bos tahu tadi, bos gorengan, mohon maaf. Ada tahu goreng, ada tempe goreng, ada mungkin pisang goreng dan sebagainya. Ikut Pak Nadir itu enak. Saya juga alhamdulillah ya bisa berbagi buat nafkain keluarga dan sebagainya, katanya begitu. Iya Mas, aku serius, Ya udah, kamu tak ajarin. Akhirnya hari itu diajarin. Waktu maghrib pun tiba. Sempat berhenti dulu. Nah, selepas maghrib itu langsung lanjut. Ya udah, sekarang kamu yang goreng ya. Nah, ini ngegoreng
aneh bin ajaib, ya sesuatu yang nggak diharapkan ya. Wajan yang buat goreng tersebut, dia itu lagi ceritanya jalan, temannya Mas Ilyas itu ketenggor sampingnya, entah ketenggor kompornya yang berdiri begini, atau ketenggor wajan itu tuh jadi miring. Minyak itu tumpah gitu, minyak tumpah, kena kakinya Mas Ilyas. Si temannya itu juga kena, tapi dia kena di bagian celana jeans, di bawah lutut di situ. Ya panas, cuman nggak terlalu parah. Mas Ilyas kena di punggungan kaki yang sendal baru tersebut, ceprat gitu. Panas banget ya, melepuh si kakinya Mas Ilyas. Di situ pun dia berpikir, ini apa sih yang sebenarnya terjadi hari ini? Kok berturut-turut ya? Mas Ilyas pun cerita ke itu yang anak buahnya tadi, bro, aku itu hari ini tuh bener-bener ngerasain aneh. Satu begini gitu ya. Aku ngalamin ada beberapa kecelakaan, ada beberapa insiden, termasuk malam ini seperti ini. Kira-kira ada apa ya? Ya anak buahnya nggak tahu. Iya mas, maaf ya mas ya. Aku tadi nggak sengaja. Iya nggak apa-apa, aku juga nggak marah. Makanya itu tadi, hari ini tuh aku mengalami sesuatu yang lumayan cukup banyak. Dan aku sendiri bingung, kok seperti ini ya, semoga ya nanti nggak terjadi apa-apa lagi. Waktu pun berlalu, pembeli mulai ada lumayan cukup banyak, dan karena memang stoknya juga belum maksimal, akhirnya kan cepet habis. Kali ini sampai sekitar jam 11 malam. Jam 11 malam sudah habis, diberesin semuanya mereka berdua sampai selesai. Gerobak pun dipindahkan ke tempat penitipan gerobak di sana. Mas Ilyas pun pulang. Waktu itu ditanya sama anak buahnya, mas, mau tak boncengin enggak mas? Nah temannya ini, anak buahnya itu pakai sepeda. Pikirnya Mas Ilyas kan badannya agak sedikit besar ya. Aduh, sepedamu nanti tak boncengin, kempes bannya lagi. Ya enggak mas, enggak apa-apa mas, kuat. Udahlah, enggak usah, udah kamu pulang aja. Aku biasa jalan kok sini kok. Oh gitu mas, enggak apa-apa nih mas. Iya enggak apa-apa, udah. Akhirnya anak buahnya pulang, Mas Ilyas pun pulang. Pulang rasanya itu nggak enak banget, entah kenapa. Kaki itu kan melepuh tadi kena ini ya, kena minyak. Pakai sendal jepit, kegesek-gesek punggungannya itu kan nggak enak, perih. Akhirnya apa? Sendal jepitnya yang baru itu pun dilepas, tidak difungsikan dengan maksimal sesuai fungsinya, sandal gitu ya. Malah dipegang sama Mas Ilyas begini, dia itu nyeker. Pertama dicoba cuman pakai satu sendal, tapi tinggi kaki kan jadi beda, jalannya itu nggak nikmat. Akhirnya dilepas sekalian, bener-bener nyeker. Naik ke bantalan rel, naik ke area rel di sana, mau itu tadi, menyusuri malam itu. Mas Ilyas terus terang, malam itu bener-bener kayak lebih banyak ngelamunnya daripada fokus ke jalanan di rel tersebut. Ya yang dilamunin itu kejadian-kejadian ini kok begitu beruntun ya. Kenapa ya? Dia pun berjalan, di tengah perjalanan itu ada satu tempat, satu titik di sampingnya, ini sebelah kanan ya, itu kalau sore dipakai sama warga setempat untuk latihan voli. Nah, di belakang lapangan voli tersebut itu ada sebuah makam di sini. Tapi ya Mas Ilyas sendiri nggak tahu gitu, taunya oh di sana itu ada makam. Nah malam itu sebelum Mas Ilyas sampai di titik tersebut, entah kenapa ada rasa yang berat, ada rasa was-was, ada rasa takut di situ. Tapi ya sudah, aku itu mau pulang gitu, kaki perih, aku pengen pulang, pengen diobatin. Jalanlah makin cepat ke sana. Tiba-tiba saat tiba di samping lapangan voli tersebut, Mas Ilyas mendengar ada suara minta tolong. Mas, tolong mas, katanya begitu. Suara seorang laki-laki. Mas Ilyas pun langsung nyari. Siapa ya? Itu siapa ya? Di mana gitu. Posisinya tuh di mana? Ada tangan begini. Mas, tolong mas, di sini mas. Nah, di situ ada semak belukar. Di balik semak belukar tersebut ada orang, nggak tahu dia terjatuh atau kenapa. Mas Ilyas pun mendekat ke sana, dia nggak bawa senter, nggak bawa apa. Di lokasi itu juga lumayan cukup gelap. Ada rumah-rumah warga, tapi di sebelah kiri, di sebelah kanannya yaitu lapangan voli sama
Ada sebuah makam di situ. Ini seorang minta tolong, didatengin sama Mas Ilyas. Ada seorang bapak-bapak, usianya mungkin sekitar 50 atau 55 tahun. Dia itu lagi merunduk begini, Mas tolongin, Mas tolongin. Iya Pak, kenapa Pak, kenapa? Di situ ada seseorang yang tertidur di sana. Dan Mas Ilyas itu langsung berhenti gara-gara apa? Yang tertidur itu bentuknya itu pocong. Kayak seorang perempuan, tapi dipocongin kayak gitu gimana sih? Pak, yang bener aja Pak, kata si Mas Ilyas sambil mundur naik ke rel lagi. Mas, tolongin sini Mas, ini istri saya ndak bisa bangun, istri saya ndak bisa jalan Mas, tolongin Mas, tolongin. Pak, yang bener aja Pak, gitu. Itu kan pocong Pak, itu kan pocong, kata si Mas Ilyas. Mas, bukan Mas, pocong apaan Mas, sampean kalau nggak mau nolongin ya ngomongnya yang bener, kata si bapak tersebut. Mas, tolongin, tolongin. Mas Ilyas pun, apa iya? Apa aku salah lihat atau gimana? Mas Ilyas pun turun lagi ke sana dan nengok. Memang wujudnya itu masih pocong. Pak, itu tuh pocong, Pak. Itu pocongan, sampean itu ngambil mayit ya, Pak ya? Mas Ilyas kan karena di sana ada makam. Sampean itu habis ngambil mayit ya, Pak ya? Ngambil mayit sembarangan, ini tuh istri saya Mas, ini tuh istri saya. Lagi ngomong, lagi ribut-ribut sama si bapak tadi, tiba-tiba sosok pocong tadi, sosok pocong itu yang perempuan, yang dikira Mas Ilyas itu perempuan, dia itu bangun begini, dan dia itu masih hidup, maksudnya masih ada mukanya, tapi apa? Ininya tuh tipis, kebukanya tuh cuman sedikit. Dan Mas Ilyas yakin itu perempuan, gitu intinya. Itu bangun, Mas Ilyasnya langsung mundur lagi, naik ke rel lagi ke sana. Si bapaknya itu ketawa, Mas, makasih Mas, udah bangun Mas, udah bangun. Si sosok tadi, pocong tadi, ini Mas Ilyas nggak tahu itu orang atau emang beneran sosok pocong. Ini nggak tahu, beneran dia nggak tahu. Dia naik ke rel, si sosok pocong itu tuh lompat, jelek. Lompatnya itu juga jaraknya itu jauh. Si suaminya tuh seneng, weh, kayak gitu. Akhirnya kamu bangun, akhirnya kamu bangun. Sosok pocong tadi tuh lompat ke atas rel, ngejar Mas Ilyas. Mas Ilyas pun akhirnya lari dengan kaki yang perih, itu benar-benar perih. Lari sekuat-kuatnya, gimana caranya aku lari di rel ini dan enggak terjatuh. Pokoknya aku harus lari semaksimal mungkin. Lari udah dapat sekitar 100 meter, nengok ke belakang, sosok pocong itu masih ngikutin. Dan sepertinya si bapak itu juga di belakang sana ngikutin. Terus lari ke sana. Akhirnya Mas Ilyas pun tiba di turunan gitu jalan menuju ke arah rumahnya. Lompat gitu, Mas Ilyas itu sempat jatuh. Ini benar-benar udah hampir nggak kuat bangun lagi gitu. Nafas itu udah mau habis. Karena badannya itu besar, jadi buat lari aja Mas Ilyas itu sebenarnya nggak bisa maksimal. Dia terjatuh, udah kakinya sakit, udah ngos-ngosan banget. Nengok ke arah belakang sana, untungnya apa? Sosok pocong itu nggak ada, hilang. Akhirnya dia pun bangun pelan-pelan menuju ke kampungnya, masih ada orang yang melek di sana. Yas, kamu kenapa Yas? Kan dia megang sendal ya. Yas, kamu kenapa Yas? Ini, Wak, kaki kamu kenapa? Aku kena minyak gitu. Lah kok kayak gitu? Ya udah, ini sini mau diobatin di sini atau gimana? Udah usah Wak, aku pulang aja Wak, nanti diobatin di rumah. Ya wis, hati-hati kata. Mas Ilyas pun tenang karena apa? Ada orang yang melek di sana. Setidaknya ada teman lah. Dia pun pulang ke rumah. Istrinya pun kaget, loh Mas, pulangnya itu jadi telat ya. Sekitar jam 12:30 pagi Mas Ilyas baru tiba di rumah. Loh Mas, kakimu kenapa? Ceritanya itu panjang, kata Mas Ilyas. Sambil diobatin sama istrinya, Mas Ilyas pun cerita kejadian-kejadian yang dialaminya tadi. Dan akhirnya mereka pun istirahat. Keesokan paginya, ya karena itu melepuh gitu ya, akhirnya diobatin lagi. Dan memang tambah sakit. Mas Ilyas itu pertimbangannya tuh begini. Kakiku itu kondisinya seperti ini, mengelupas hampir sepunggungan kaki. Dan itu nggak enak dipandang. Akhirnya Mas Ilyas pun pergi ke rumahnya Pak Nadir di sana. Pak Nadir pun kaget, "Duh, Yas, kakimu kenapa?" "Ini Pak, semalam saya tuh habis ya ada insiden, ini ada minyak panas tumpah," katanya. "Dulu,
kok bisa seperti itu? Dan Pak, maksud saya ke sini, saya hari ini tuh mau minta izin, soalnya ndak enak Pak. Saya kan dagang, ya kita dagang makanan Pak. Kalau misal kondisi kaki saya seperti ini, rasa-rasanya kok saya nggak tega sama yang beli gitu. Takutnya ngelihat jijik atau gimana Pak. Oh begitu ya, sudah ndak apa-apa. Pak Nadir memang orangnya baik gitu ya. Dan Mas Ilyas sekaligus datang ke sana juga mau minta uang berobat. Akhirnya dikasih sama Pak Nadir, ya udah Yas, kamu sampai sembuh gitu ya. Ini tak kasih segini nih. Pokoknya cari obat paling bagus supaya kaki kamu cepat sembuh dan kamu bisa dagang lagi gitu. Oh iya Pak, sama yang itu Pak, nggak lanjut kerja katanya. Oh ya itu saya udah tahu kan. Udah biarin aja. Nanti gampang lah saya yang gantiin kamu di situ. Iya Pak, makasih Pak. Akhirnya udah Mas Ilyas pun pulang. Malam harinya, dia kan memang nggak kerja ya. Malam harinya Mas Ilyas itu duduk di rumah, ada beberapa tetangga yang mampir di sana ya cuman buat ngajak-ngajak ngobrol gitu doang. Mas Ilyas duduk sama tetangganya, lewatlah seseorang. Itu seorang laki-laki dan Mas Ilyas itu kaget. Laki-laki itu adalah laki-laki yang meminta tolong di samping rel. Dia tiba-tiba lewat depan rumahnya Mas Ilyas, nengok, ngeliatin Mas Ilyas. Mas Ilyas kan kaget, aku kayak pernah ngeliat orang ini. Dan, lah orang ini kan yang ada di rel gitu. Ini kan bapak-bapak yang kemarin. Mas Ilyas pun ya takut atau apa sih, bapak-bapak itu lewat, dia nengok dan dia tuh kayak senyum, kayak nyengir gitu, ketawa, terus udah dia tuh naik sepeda ke sana. Diem aja kan, ditanya sama teman yang ada. Yas, kamu kenapa Yas? Itu kan Mas Ilyas tadi udah cerita ya pengalaman semalam. Bapak-bapak yang semalam tadi lewat gitu. Mana bapak-bapak yang mana? Temannya itu nggak melihat. Pokoknya tadi lewat, ya mungkin pas kamu lagi ngapain kamu nggak ngelihat atau apa gitu ya. Dan tiba-tiba balik lagi si bapak-bapak itu. Di belakangnya itu dia ngeboncengin yaitu buntelan di sepedanya. Pocong, dia itu boncengin pocong di sana. Mas Ilyas langsung, astagfirullahaladzim. Lewat di depan rumah Mas Ilyas, si bapak itu berhenti. Pocong itu masih jongkok, masih duduk di belakang sepedanya. Yas, kamu kenapa Yas? Kamu kenapa? Temannya kan bingung. Bro, itu temannya itu nggak ngelihat apapun. Kamu ngelihat apaan sih? Kamu ngelihat apaan? Itu si bapak boncengin pocong, si bapak boncengin pocong, kata si Mas Ilyas. Temannya pun bingung, dia masuk Yas. Dibawa masuk. Istrinya pun bingung, Mas kamu kenapa Mas? Itu di depan si bapaknya itu lagi boncengin pocong. Di sana itu yang kemarin yang aku ceritain itu loh Dek. Ya istrinya pun nengok ke depan, kata temannya nggak ada. Istrinya meyakinkan ke depan pun nggak ada. Ya wis sudah kalau kayak gitu, aku pulang dulu, kata si temannya. Temannya pulang, diuruslah sama istrinya. Malam itu Mas Ilyas ternyata sakit. Dia itu badannya itu jadi anget gitu ya. Ya dikasih obat seadanya. Malam itu tuh bener-bener nggak enak. Dia itu kan tertidur. Tidur pun nggak nyenyak sebenarnya. Beberapa kali terbangun, baru merem sebentar. Tiba-tiba dia mimpi. Mimpi itu apa? Dia ngegendong pocong. Diajak ngomong. Manggilnya tuh istrinya. Seolah-olah Yanti atau siapa gitu. Yanti. Ini masih lama atau enggak Yan? Enggak Mas, sebentar lagi. Loh kok suaranya beda, pikirnya Mas Ilyas dalam mimpi. Pas nengok ke samping, itu adalah pocong yang kemarin. Langsung dilemparin sama Mas Ilyas. Pocong itu dilemparin jatuh, itu langsung bangun begini. Ngejar Mas Ilyas, bangunlah. Dan cerita itu tuh kayak gitu, mimpi seperti itu. Berulang. Dan akhirnya apa? Mas Ilyas dia cerita, namanya orang kampung gitu kan. Ini aku ngalamin begini. Temannya juga yang tadi malam kan cerita ke tetangganya. Ilyas itu kasihan loh. Semalam tuh katanya ngelihat begini. Padahal aku yang di situ nggak ngelihat apapun. Berita itu pun terdengar ke telinga salah satu orang yang dianggap pintar di kampung tersebut. Ada orang sakti lah ke sana. Akhirnya si orang itu pun datang ke rumahnya Mas Ilyas sama beberapa warga. Yas, kamu kenapa ya, sakit ya Yas ya? Iya Wak, aku sakit Wak. Kamu kenapa? Coba cerita kejadiannya. Akhirnya diceritakan lagi sama Mas Ilyas sambil mereka nengokin gitu ya. Nengokin, ya sudah Yas, ini tak bantuin ya, kata si bapak itu. Oh bantuin apa Pak? Ya tak bantuin, ini sepertinya kamu itu nggak bener, ada sesuatu yang nempel di kamu. Hah, nempel Pak? Iya, kamu itu kesambet, kata si bapaknya.
Mas Ilyas sendiri tuh nggak terlalu percaya dengan hal itu. Pak, kesambet apaan Pak? Ya kamu ada nggak sesuatu yang tempat yang nggak pernah kamu lewatin terus tiba-tiba kamu lewat dan ini nyambung. Oh iya bener, aku kan memang lewat rel. Iya Wak, aku emang lewat rel Wak, dari sini menuju ke sana. Nah ya itu, rel itu kan banyak di sana, banyak yang tinggal di situ kata si bapak, dan mungkin ngelihat kamu orang baru, akhirnya kamu ditowel atau gimana ya, bahasa-bahasa orang-orang semacam itu ya. Itu kayak gitu, dan akhirnya diobatin lah, dipijitin kakinya, telapak kakinya sama orang tersebut. Dan anehnya tuh begini, saat dipijitin semuanya kan diem pada ngeliat gitu ya. Mas Ilyas itu tertidur, soalnya enak banget. Dia tidur merem. Kali ini apa mimpinya? Mas Ilyas melewati rel itu lagi, dan kondisinya itu mirip dengan malam di mana bapak-bapak itu minta tolong. Tolong, kayak gitu. Mas Ilyas pun ke sana, terus nengok ke arah si bapak tadi. Iya Pak, kenapa Pak? Mas tolongin istri saya, ini tolongin istri saya. Loh Pak, saya ndak bisa nolongin, kata Mas Ilyas. Saya ndak bisa nolongin. Lah kamu ndak bisa ya? Ya sudah, tak tolongi sendiri aja. Si bapak itu malah ngomongnya begitu. Dan ini di depan itu yang terbaring itu sosok pocong, sama dengan yang dialami oleh Mas Ilyas sebelumnya. Nah si bapak itu bangun, si sosok pocong tadi itu diangkat di pundaknya begini, blek. Dia malah balik ke arah makam ke sana. Menuju ke arah, loh Pak, sampean itu mau kemana Pak? Itu kan kuburan katanya. Lah orang rumahku di sini Mas, kata si bapak tadi. Nah di situ Mas, lah rumah sampean di situ. Iya, rumahku itu di sini. Sini kamu mau main ke sini? Ayo sini rumah saya di sini. Mas Ilyas, andal apalah saya mau pulang Pak. Lagian kaki saya sakit begini, mau buru-buru tak obatin. Di dalam mimpi seperti itu, Mas Ilyas pun akhirnya balik lagi menuju ke atas rel. Saat berdiri di atas rel, Mas Ilyas melihat ada dua sosok di sana, sosok laki-laki tersebut, dan di sampingnya itu adalah sosok pocong. Berdiri berjejer begitu, cuman ngeliatin Mas Ilyas doang. Dia pun akhirnya melanjutkan perjalanan dalam mimpi tersebut. Belum sampai rumah, Mas Ilyas udah kebangun. Gara-gara apa? Ditek gitu sama si bapak itu. Mas Ilyas kaget. Pak, bingung gitu kan. Pak, ini gimana Pak? Kamu tidur ya katanya. Iya Pak, aku tidur Pak. Akhirnya Mas Ilyas pun cerita. Pak, aku tadi mimpi begini. Mungkin disambung-sambungin kali sama si bapak tadi. Ya, sudah berarti itu memang jawabannya. Mereka mungkin mau kenalan sama kamu doang. Ya malam itu ndak tahu kalau misalkan kamu nolongin jadinya seperti apa, saya juga ndak tahu. Untungnya ya seperti ini, kamu nggak nolongin, dan ya yang jelas kamu jadi kayak dikasih tahu kalau di tempat tersebut itu ada penghuninya. Penghuninya ya itu seperti yang kamu lihat. Pak, terus ini gimana Wak? Ya sudah, alhamdulillah ini ndak apa-apa. Kamu kesambetnya itu kesambet ringan. Udah, nanti besok juga udah sembuh. Ini bentar lagi kamu bakal ngerasa lapar, kata si bapak tadi. Dan ternyata bener. Begitu si bapak ngelepas itu mungkin sekitar 5 menit kemudian. Aku lapar ya Pak ya. Yuli gitu kan, manggil istrinya. Iya Mas, Yul, aku lapar katanya begitu. Mas lapar. Ya udah Mas, sebentar Mas, tak siapin. Waktu itu memang ada nasi sama tahu goreng. Akhirnya makan, dan alhamdulillah keesokan paginya Mas Ilyas pun sembuh. Itu istirahat selama beberapa hari. Akhirnya Mas Ilyas lanjut berangkat, tapi berangkatnya itu di tempat yang sebelumnya, yang pulang perginya itu naik angkot. Itu aja cerita dari Mas Ilyas. Kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan membership yang di rumah lama mending udahan aja gitu, pindah ke sini. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah ngasih super thanks, alhamdulillah banyak yang ngasih, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share yang lainnya, juga kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Riang biru, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.